Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bu Rini dan Bu Intan. Di sini kami dari kelompok 12 akan mempresentasikan mengenai pengaplikasian electrorefining pada nikel. Di sini kami mengambil jurnal dari yang berjudul The Removal of Nickel from Copper Electrorefining Bit of Electrolyte. Perkenalkan, nama saya Zaidan Ramadan Naryasna, NPM 20065757171. Perkenalkan, nama saya Afif Wardana dengan NPM 200057570. Saya Sandiana Dariswa dengan NPM 20065757184. Di sini merupakan penjelasan dari electrorefining. Electrorefining adalah proses pemurnian secara elektrolisis, di mana logam yang ingin ditingkatkan kadarnya digunakan sebagai anoda pada sel elektrolisis. Elektrolit yang digunakan adalah larutan dengan konduktivitas listrik yang besar dan konsentrasi yang konstan. Dan katodanya adalah logam murni dalam proses electrorefining. Anoda adalah logam murni dan kotoran yang harus hilang selama proses elektrolisis ketika logam dari anoda ke katoda. Di bawah juga tertera reaksi pada anoda dan juga ada reaksi pada katodanya. Dan ini merupakan proses atau skema dari electrorefining itu sendiri. Dan di sini merupakan contoh aplikasi dari electrorefining. Di sini kami mengambil contoh nikel. Berikut adalah pengaplikasiannya, di mana nikel yang ingin dimurnikan digunakan sebagai katoda. Dan selanjutnya dilanjutkan oleh teman saya. Oke, di sini bisa dilihat bahwa data-data ini diambil yang mana ini merupakan dengan metode MCR, Mufulira Copper Refinery, sebelum dan setelah penggunaan anoda Ni tinggi dimulai. Jadi diagram di bawah ini itu Ni dalam anoda, sedangkan yang di diagram di tengah ini itu Ni tenor elektrolit. Diagram di atas ini merupakan kandungan Ni katoda dan volume elektrolit lin of per ton katoda Cu yang dihasilkan. Nah, jadi nikel tinggi pada anoda ini akan membuat tembaga mulai menimbulkan masalah terhadap electrorefining karena menyebabkan peningkatan progresif dalam tenor Ni dari elektrolit. Nah, untuk menghasilkan katoda tembaga berkualitas tinggi dengan Ni kurang dari 1 ppm, itu diperlukan untuk mengeluarkan sejumlah besar elektrolit berlebihan atau dikenal atau tidak terpakai yang terkontaminasi nikel. Nah, karena itu kita tahu bahwa untuk tembaga konduktivitas tinggi dalam pengaplikasian teknik listrik dan elektronik itu adanya kandungan elemen pengotor atau nikel yang dapat merugikan sehingga nikel harus menjadi serendah mungkin. Nah, jadi nikel ini sangat berdampak sangat buruk nih bagi penurunan tembaga. Untuk ketentuannya sendiri itu maksimum tembaga memiliki 1,0 ppm sebagai kandungan nikel pada katoda sehingga dapat mengurangi biaya operasional dan lebih mudah digunakan. Nah, untuk itu digunakan liberator sirkuit untuk menghilangkan bismuth dan bleed off sehingga elektrolit yang asam atau H2SO4 didaur ulang ke sel pemurnian selama nikel dan kandungan besinya rendah. Jadi pada umumnya nih, secara simpelnya itu misalnya katoda ini dapat memiliki kemurnian 99,97% nih. Nah, 99,97% tembaga. Nah, nantinya akan meningkat menjadi 99,99% kemurniannya. Nah, jadi next. Nah, jadi bisa dilihat nih, selain itu ada faktor-faktor yang mempengaruhi jumlah tembaga pada proses electrorefining, yaitu ada dua. Yang pertama, total yang ditransfer ke katoda, dan yang kedua, komposisi larutan. Kalau untuk total yang ditransfer ke katoda itu, ada dua cara untuk meningkatkan jumlah tembaga yang diendapkan. Maka harus meningkatkan jumlah arus dan meningkatkan panjang waktu saat diterapkan. Untuk meningkatkan arus terlalu banyak akan mengurangi larutan pada permukaan katoda Cu2+, dan hidrogen dapat berkurang bersama dengan tembaga. Nah, untuk selanjutnya itu komposisi larutan, yang mana di sini bisa dilihat bahwa persamaan ini menggunakan persamaan Nernst, yang mana yang dimaksud itu bahwa potensi katoda adalah sebanding dengan log dari molaritas Cu2+. Next. Selanjutnya ada diagram perbaik dari nikel. Nah, di gambar di kiri tersebut, dalam diagram perbaik, nikel atau nikel logam atau nikres itu stabil pada semua nilai pH selama potensial tegangannya itu di bawah 0,0 volt.
Jika potensial tegangannya dinaikkan, nitrogen ini dapat diubah menjadi ion Ni2+. Upaya yang dapat dilakukan adalah dengan menambahkan senyawa aditif seperti hidrogen peroksida atau H2O2 atau natrium klorida. Nah, dalam proses leaching logam, hidrogen peroksida itu merupakan senyawa yang dapat bertindak sebagai oksidator atau reduktor. Namun, dalam media asam, hidrogen peroksida bertindak lebih sebagai agen pengoksidasi. Next. Nah, hidrogen peroksida ini dapat mengoksidasi unsur atau ion logam bervalensi rendah menjadi logam ion senyawa bervalensi lebih tinggi. Dalam hal konversi logam nikel dari katalis bekas dalam larutan asam sulfat, hidrogen peroksida akan mengoksidasi ion nikel menjadi Ni2 atau Ni2+, itu dalam bentuk senyawa nikel oksida atau NiO. Kondisi ini tuh diinginkan karena proses oksidasi ini akan menghasilkan ion nikel yang dapat larut dalam larutan air secara langsung maupun tidak langsung melalui senyawa NiO. Kemudian ion Ni2+ ini akan bereaksi dengan anion lain kayak SO4-2- atau senyawa NiO akan bereaksi dengan H2SO4 membentuk garam NiSO4 yang itu mudah larut dalam air. Nah, mekanisme reaksinya itu mengikuti persamaan reaksi kayak di sebelah kanan ini. Nah, di oksidasi, Ni menjadi Ni2+ tambah 2 elektron, Ni tambah H2O2 menjadi NiO tambah H2O, jadi reaksi disolusi, Ni2+ menjadi Ni2+ tambah H2SO4 menjadi NiSO4 tambah 2H+, bisa NiO tambah H2SO4 menjadi NiSO4 tambah H2O. Overall-nya jadi Ni tambah H2O2 tambah H2SO4 menjadi NiSO4 tambah 2H2O. Next. Nah, itu merupakan referensi tambahan yang kita pakai dalam presentasi ini. Selanjutnya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.